wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau disebut Nabi Muhammad harus baca sholawat kita ini. Iya. Sebab apa? Kalau kita nggak membalas sholawat itu dikatakan sebagai orang bakhil. Al-bakhilu man dzukirtu. Orang bakhil itu kalau disebut namaku tidak bersolawat kepadaku, itulah orang yang kikir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Begini dong, semangat gak ini? Bentar ngaji sebentar, gak lama ini, paling 3 jam ya. Siapin. Tadi kata saya tanya sama Haji Nurjen ini acaranya sampai jam 11, wah sebentar sekali. Iya. Iya, nggak apa-apa. Memang acara ini sunnah. Nggak perlu malam-malam kita. Sebentar saja. Yang wajib sholat subuh. Nah, sholat subuhnya yang wajib. Gara-gara acara maulid, gara-gara acara sunnah, kita tidurnya sampai kesiangan, bangun 7:30 nggak sholat subuh, godok sholat subuhnya. Siapa yang salah ini? Siapa? Jangan Habib dong. Kok Habib? Iya, acara sunnah ini jadi sebentar saja. Jadi saya nggak perlu lama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya sudah, kita lanjut ya. Ngaji ini ya, semangat ya, khusyuk ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'bad hadratil kiram wal muhtaram, al ulama il aizzah, para alim ulama yang saya hormati dan saya takdimi, para kiai, para asatid yang sama-sama hadir, mobil khusus guru kita yang baru saja memberikan nasihat, Ustadz Saiful. Mata'allah bituli hayati bisihha wal afiyah zahiran wa batinan. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, umur panjang, dan insya Allah ditambah-tambah istiqomahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan kepada guru yang lainnya, para kiai yang lainnya hadir di tempat ini, mudah-mudahan kedatangan para alim ulama, para kiai, para habaib menambah-nambah keberkahan acara pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya nggak asing ini, Haji Ahmad Fauzi ya. Oh, untuk jadi ketua sekarang. Masya Allah, Haji Ahmad Fauzi. Kita doakan mudah-mudahan apa yang diusahakan, yang diupayakan, sehingga terlaksana acara Maulid Nabi pada malam hari ini, mudah-mudahan diganti pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah.
Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngajinya tenang Bu ya, pelan-pelan ya. Tenang. Alhamdulillah, banyak nikmatan Allah yang diberikan pada malam ini kepada kita. Terutama Allah takdirkan kita duduk di tempat yang mulia ini, di Masjid Baitullah, Masjid Mujahidin, yang mana ini adalah karunia yang besar. Hati dan kaki kita ditakdirkan Allah hadir dalam acara memperingati makhluk yang mulia, makhluk yang agung, Nabi Muhammad SAW. Ini adalah karunia yang besar bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah-nambah lagi kenikmatan kepada kita, wabil khusus kenikmatan iman dan Islam. Mudah-mudahan tetap kokoh di hati kita sampai nanti menjelang ajal mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada manusia yang malam hari ini kita peringati hari kelahirannya, manusia yang agung, manusia yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan Nabi Muhammad kita semuanya yang hadir dan semuanya umat Nabi Muhammad diaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan Nabi Muhammad kita semuanya masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadirin. Malam hari ini luar biasa sekali. Ini peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya begini, setiap tahun kita peringati kelahiran Nabi Muhammad. Terus setiap saat mungkin kita adakan majelis sholawat. Pertanyaannya, apakah kita ini tambah cinta, tambah taat kepada Muhammad SAW? Apakah momen-momen seperti ini, acara-acara seperti ini menambah kita semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan ini. Kadang-kadang acara maulid tiap tahun, 10 tahun, 20 tahun kita ikuti acara maulid, tidak nambah mahabbah ataupun semangat ibadah kepada Allah. Ini percuma hadirin. Peringatan ini banyak biayanya, betul nggak? Ini aja, ini berapa ini panggungnya segala ya. Belum lagi yang lain-lainnya, makanan semuanya. Kalau hanya seremonial saja, sama dengan acara pernikahan, acara kumpul-kumpul biasa, ini percuma. Ayo diniatkan malam hari ini kita tambah mencintai Nabi Muhammad SAW. Dalam artian apa? Bukan cuma mencintai, mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Hadirin, saya masuk kepada poinnya. Acara ini adalah tujuannya adalah dua. Tujuan kita datang ke sini adalah mengenal Nabi Muhammad sekaligus mencintai Nabi Muhammad. Dalam artian begini, kalau sudah acara ini supaya hati kita lurus dengan Nabi Muhammad, maka ingat dikro kepada Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Bukankah kita setiap hari mengingat Nabi Muhammad? Yang kedua, ibroh, jadi pelajaran. Ibroh ini adalah mempelajari bagaimana sifat Nabi Muhammad. Ini judulnya meneladani, ya pokoknya saya poin saja, menyontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Gak usah panjang-panjang, kepanjangan judul ini ya, terlalu bertele-tele ini. Nyontoh teladan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau itu yang kita dapatkan dari maulid lalu kita laksanakan, maka ini yang akan membawa kita menjadi manusia berhasil, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal hadirin. Sekarang ini mungkin ya manusia ini lebih kenal dari tokoh-tokoh yang diidolakan, atau lebih kenal dengan orang-orang yang dicintai selain Nabi Muhammad. Perlu Anda ketahui, cinta kepada Muhammad bukan hanya kita saja yang wajib mencintai Muhammad. Sebelum jauh Nabi Muhammad dilahirkan,
Nabi-nabi itu diperintahkan untuk cinta kepada Muhammad. Saya ambil contoh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa kalimullah, Musa yang bisa berbicara dengan Allah, ketika waktu tuanya menjelang waktu masa tuanya, Allah memperingati kepada Musa, ya Musa, famut ala tauhid wa hubbu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Musa, matilah kamu bertakwa dengan Allah, membawa iman kepada Allah, wa hubbu Muhammad, dan cintai Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad jauh ribuan tahun setelah Musa baru dilahirkan, tapi Allah perintahkan untuk mencintai Nabi Muhammad. Nah, apalagi kita yang sudah menjadi umat Nabi Muhammad. Saya kalau cerita acara maulid ini nggak kemana-mana Pak Bu, nggak mungkin saya cerita kemana-mana ngalor ngidul enggak. Kalau maulid ya maulid saja, ya. Jadi biar kita dapat inti daripada maulid ini. Itu Nabi Musa diperingatkan untuk mencintai Nabi Muhammad. Dan Nabi SAW pernah bercerita dengan sahabat. Ini karena maulid ini cerita ya. Al-Quran ini, di Al-Quran ini banyak ceritanya. Iya, jadi jangan kaget, banyak ceritanya. Supaya apa? Jadi ibrah, pelajaran bagi kita, jadi contoh, uswah bagi kita. Dari Hakim, Nabi Muhammad menceritakan Allah telah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah kepada Isa? Ya Isa, amin Nabi Muhammadin. Ini Nabi Pak, Nabi Musa Pak. Musa ruhullah, Musa yang diberikan ruh oleh Allah. Ya Musa, amin Nabi Muhammadin. Wahai Isa, berimanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh beriman kepada Nabi Pak. Wa'mur man adraka min ummatika an yu'minu bi Muhammadin. Dan wahai Isa, apabila umatmu bertemu dengan Nabi Muhammad, hendaklah beriman kepada Muhammad. Artinya apa? Orang Yahudi, orang apapun yang sudah bertemu dengan Nabi Muhammad, hendaklah beriman kepada Nabi Muhammad. Ini Nabi Isa saja diperintahkan beriman dengan Nabi Muhammad, untuk mencintai Nabi Muhammad. Termasuk kalau umatnya sudah ketemu, harus meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inni ma khalaqtu Adama illa li ajlih. Ini saya teruskan. Wala khalaqtul nar wal jannah illa li ajlih. Sesungguhnya wahai Isa, tidaklah aku ciptakan Nabi Adam kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak akan aku ciptakan neraka, surga illa li ajli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Nabi Muhammad, tidak aku ciptakan neraka dan surga. Wa innahu lamma khalaqtul ars 'alal ma. Ini lanjutannya ini. Iktaroba. Ketika aku menciptakan ars, yang dimana ars ini ada di bawah, di atasnya air, iktaroba. Ini ars goyang Pak, joget kayak orang joget gitu Pak. Nggak tahu jogetnya kayak apa Pak? Iya. Iktaroba, bergetar ini ars Pak. Maka Allah melihat setelah menciptakan ars bergetar, fakatabtu alaihi, maka Allah menulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fasakan. Ketika Allah menulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka langsung santai Pak, landai ars tadi Pak, nggak bergoyang ars tadi Pak. Kenapa? Karena di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ars saja mengerti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat disayangkan Pak, kita yang setiap hari berselawat, ngikutin acara maulid, tidak kenal dengan Nabi Muhammad, malah kita jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kita ini cinta Pak dengan Nabi Muhammad? Ini perintah Nabi Muhammad, bukan ulama yang perintah Pak. Dan perlu diketahui hadirin, bahwa kesempurnaan iman seseorang tergantung cintanya dengan Nabi Muhammad. Dan Anda dikatakan tidak sempurna iman Anda apabila cintanya Anda dengan Nabi Muhammad lebih dari cintanya segalanya. Maksudnya apa? Kalau Anda masih mencintai dunia,
lebih dari Muhammad, Anda belum sempurna iman Anda. Ya, Anda idolakan, misalkan ini anak muda-muda, mohon maaf, pemain bola. Iya, kan sekarang banyak main bola hebat-hebat itu. Kan banyak anak muda ini anak muda ini ya. Atau bapak-bapak yang suka bola juga banyak Pak ya. Bukan anak muda saja. Lebih mengenal pemain sepak bola daripada Nabi Muhammad, Anda salah kaprah. Coba kalau urusan bola Pak, apal kita ya. Pemain bola, apa itu, siapa itu? Pemain Argentina itu. Siapa? Sheikh Messi gitu aja ya. Karena apa? Kalau apal kita Pak, nomor punggungnya apal, sepatunya apal, lahirnya pun apal. Giliran ditanya Nabi Muhammad, gak kenal kita Pak. Benar ya? Satu lagi yang dari Spanyol itu siapa itu? Saya Ronaldo, ya. Saya Ronaldo. Saya anggap saya aja Pak, karena terkenal Pak, mengalahkan Nabi Muhammad ini Pak. Ini musibah bagi kita ini. Iya, khusus bapak-bapak, ya. Anak-anak muda ini jadikan idola Muhammad Pak, di atas segalanya. Kata Nabi Muhammad, maka kita ini wajib mencintai Muhammad Pak. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa waladihi wan nasu ajma'in. Tidak dikatakan beriman seseorang apabila cintanya kepadaku, kepada Nabi Muhammad, melebihi cintanya kepada bapaknya. Cinta sama bapaknya lebih dari Muhammad, enggak boleh Pak. Wa waladihi, dan anaknya harus lebih cinta dengan Nabi Muhammad. Wan nasu ajma'in, dan kepada semua makhluk di bumi harus kita lebih cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Bisa dimengerti? Understand? Siap, saya minum dulu ya. Lanjut apa enggak ini? Sekarang pertanyaan, ya, biar imbang Pak. Biar bukan saja saya aja yang ngomong, bapak yang ngomong atau ibu yang ngomong. Ini tadi Pak, perintah Nabi Muhammad untuk mencintai Muhammad lebih dari segalanya. Saya tanya bapak dulu yang sudah menikah, Pak, cinta mana istri Anda dengan Nabi Muhammad SAW? Jujur Pak. Jujur aja Pak, nggak apa-apa. Anda mengatakan cinta kepada istri Anda, saya lebih cinta istri, nggak apa-apa. Nanti kita kan pelan-pelan. Apa jawabannya Pak? Wah, kelamaan Bapak lelet ini. Ganti ibu-ibu saja Bu. Cinta mana suami Anda dengan Nabi Muhammad? Bagus Bu. Anda harus bersyukur kaum laki-laki ini, karena Anda tidak dicintai istri Anda. Nanti boleh kawin dua dong, biar siap dong ya. Gini Pak, kalau cinta itu Pak letaknya di hati, ya. Cinta ini letaknya di hati. Dan cinta ini Pak gak mungkin dibagi. Allah itu cemburu Pak. Kalau separuh kita ini cinta kepada Allah, cinta kepada lain, maka ditolak cinta kita Pak. Sepenuhnya cinta ini Pak kokoh Pak di hati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda cinta kepada makhluk, dipastikan mungkin yang Anda cintai Anda ditinggalkan, atau Anda yang meninggalkan apa yang Anda cintai. Contohnya begini, Bapak punya istri cantik, ya Pak, tahu-tahu istri Anda yang Anda cintai meninggal Pak. Kira-kira Pak masih ada cinta Pak? Paling kawin lagi sampai Pak. Iya kan? Loh, ini sunatullah, ini sudah biasa ini. Apalagi masih muda. Hah? Paling jangan-jangan sekarang ada simpenan yang nunggu istrinya meninggal. Parah lagi. Ibu juga begitu Bu. Istri Anda Pak, kalau Anda meninggal Pak, pasti Pak, apalagi banyak duitnya Pak, dikawin Pak sama laki-laki lain, sakit hati Anda di kuburan Pak. Apalagi yang Anda Pak, yang disunting suami Anda ini, yang dikawini suami Anda ini laki-laki musuh Anda, saingan Anda dalam kerja misalkan, atau tetangga Anda, kira-kira nggak sakit hati Pak? Kenapa? Karena Anda nggak siap cintanya kepada makhluk.
Benar Nabi Muhammad ini makhluk, tapi wajib kita cintai di atas segala yang kita cintai yang ada di muka bumi. Udah saya stop pada begini aja. Ya, urusan cinta ini repotin nanti ya, ada kelanjutan. Maka hadirin, ayo kembali kita idolakan, kita cintai Nabi Muhammad sekaligus ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Ikut bagaimana Nabi Muhammad berakhlak. Nah ini kan judulnya akhlak. Kalau bicara akhlak Pak, gak sanggup saya Pak. Kenapa gak sanggup Habib? Karena yang memuji ini Allah Pak, bukan makhluk Pak. Di Quran jelas, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Di dirimu wahai Muhammad ada akhlak di atas akhlak yang mulia. Istilahnya apa? Yang punya akhlak ini Pak Nabi Muhammad. Gak bisa kita nyontoh. Benar-benar mungkin ya mendekati boleh Pak. Akhlak Nabi Muhammad luar biasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia gak mungkin bisa memuji akhlak Nabi Muhammad SAW. Bahkan Imam Busiri pun mengatakan, bagaimana saya bisa memuji ya Nabi Muhammad, saya gandengkan dengan manusia atau dengan nabi-nabi. Karena Nabi Muhammad ini langit sudah di atas yang paling tinggi, gak ada tandingannya. Hadirin kaum muslimin, saya tadi mengatakan bahwa jadikan Nabi Muhammad tadi ibrah, pelajaran, dan jadikan untuk selalu diingat di dalam hati kita. Maka kalau kita dua ini kita lakukan, saya yakin hidup Anda akan aman, hidup Anda akan tenang, hidup Anda akan sukses, dan insya Allah berhasil di dunia maupun di akhirat. Mengapa? Salawatan sebentar ya Pak ya. Mau kan? Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asani wa darati wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji ya Rasul. Sakinuhu salama fihi minas suruji ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asani wa darati. Dikatakan oleh Imam Busiri, setiap zaman Nabi Muhammad ini jadikan hakim Zalama fihi minal iwaji, dan sampai sekarang pun, zaman sekarang pun, sampai kapanpun jadikan Nabi Muhammad hakim. Kalau Nabi Muhammad jadi hakim, kita tidak berani melanggar Pak. Kita pasti di jalan relnya Pak. Kenapa? Yang jadi hakim Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin yang pengusaha ya membohongi atau mendustai atau mengambil hak orang lain, karena hakimnya Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin istri Anda tidak taat karena tahu bahwa yang jadi hakim, jadi panutan adalah Muhammad. Juga suami-suami gak mungkin selingkuh melihat ya perempuan lain yang bukan mahramnya, karena dia punya hakim Nabi Muhammad SAW. Dan saya lanjutkan tadi syair dari Imam Busiri, kullu baitin anta sakinuhu, dan jadikan di rumah-rumah kita Nabi Muhammad sebagai lampu penerang. Dan kalau sudah Nabi Muhammad jadi lampu di rumah kita, kita nggak butuh penerangan yang lain. Jadi dua, jadikan hakim, jadikan lampu. Kalau itu kita lakukan, maka kita nggak takut Pak. Maksudnya begini, Anda punya anak Anda menjadikan Nabi Muhammad jadi hakim, anak Anda menjadikan lampu Nabi Muhammad, meskipun dia jauh dari Anda, dari orang tua, nggak mungkin berani maksiat. Anak Anda yang kuliah mungkin di mana, di Jakarta, di Jogja, di Bandung, ya tidak ada orang tua, tetapi
di situ hati anak Anda dijadikan Nabi Muhammad hakim dan jadikan lampu, saya yakin anak Anda tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Jadi saran saya, ayo melalui momen ini Pak, jadikan hakim Nabi Muhammad ini Pak. Iya, supaya kita ini kadang-kadang kan banyak dosanya Pak. Nggak ada nggak punya dosa, ada nggak punya dosanya. Kalau Anda yakin menjadikan hakim Nabi Muhammad, insya Allah kita menghindar daripada dosa-dosa ini. Kalau Nabi Muhammad jadi lampu, nggak bakal sumpek kita Pak. Kenapa? Terang dengan adanya cahaya nur Nabi Muhammad di rumah-rumah kita. Nggak mungkin kita cekcok sama istri Pak, ribut terus sama istri. Kalau di situ ada cahaya atau lampu Nabi Muhammad SAW. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lanjut gak ini? Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya katakan bahwa mereka para sahabat ini berhasil bukan karena ibadahnya, mungkin benar karena ibadahnya, tetapi mereka berhasil meraih kemuliaan di sisi Allah, dapat rahmat dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Cintanya sahabat dengan Nabi Muhammad luar biasa Pak, gak nanggung Pak. Karena apa? Karena tahu mereka Pak, yang punya surga ini, yang menjadikan sebab kita masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW. Saya katakan kenapa? Anda mungkin mengatakan saya banyak ibadahnya Beb, sholat saya gak pernah ninggalkan, puasa, haji, umroh tiap bulan, belum tentu Allah terima Pak. Ya mudah-mudahan diterima. Tetapi menjadi sebab kita, kalau Anda di hati Anda ada cinta dengan Muhammad, saya yakin Anda akan masuk surga bersama Muhammad SAW. Ada riwayat Pak, cerita lagi aja ada. Iya Pak. Ini hadis sahih. Hadis sahih dari Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Ada sahabat Nabi bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab ini Pak menjadi pembantu Nabi, berkhidmat kepada Nabi. Setiap hari Pak, Rabi'ah ini menyiapkan apa yang diperlukan Nabi. Misalkan Nabi mau sholat, disiapkan airnya untuk wudhu. Nabi hendak keluar, disiapkan sandalnya, disiapkan bajunya oleh Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Melihat begitu cintanya Ka'ab kepada Nabi, maka Nabi menaruh ibah kepada Ka'ab bin Rabi'ah bin Ka'ab ini. Apa kata Nabi? Wahai Rabi'ah, ya Rabi'ah, is'alni, mintalah kepadaku. Mungkin kamu butuh bantuan, mungkin kamu perlu pertolongan, is'alni, minta kepadaku. Untung Pak di zaman itu nggak ada mulut yang nggak selamat. Sekarang banyak mulut yang nggak selamatin Pak. Kok minta sama Nabi, syirik ente? Hah? Kafir ente? Nggak ada Pak. Nabi sendiri mengatakan, is'alni, minta kepadaku. Ini hadis sahih Pak. Minta kepadaku. Rabi'ah Pak mendengar Nabi menawarkan permintaan, bukan main senangnya Pak. Menurut Anda, kira-kira Pak Rabi'ah ini minta apa Pak? Minta duit? Minta rumah bangunan mewah? Minta mobil yang berjajar di rumah? Minta duit yang banyak di ATM? Atau banyak istri? Enggak. Apa jawab Rabi'ah? As'aluka murafadaka fil jannah ya Rasulullah. Aku minta kepadamu ya Rasulullah, tidak putus meskipun saya nanti masuk surga hanya dengan kamu ya Rasulullah. Wah, ini permintaan paling dahsyat ini Pak. Jadi Rabi'ah ini Pak gak mau surga saja, tapi minta bersanding dengan Nabi. Mau di mana saja, mau di surga, kamu di mana? Murafadaka ya Rasulullah. Pokoknya dekat dengan kamu ya Rasulullah. Bukan main Pak. Nabi langsung gak bisa jawab Pak. Berhenti Pak. Mikir Nabi ini. Ini permintaan bukan main-main. Sudah ditawain Nabi. Perminta apa kamu wahai Rabi'ah? Ternyata Rabi'ah minta selalu bersama dengan Nabi Muhammad
fil jannah, di surga. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni ala nafsika bi kasratil sujud." Ya wahai Rabi'ah, saya akan bantu kamu wahai Rabi'ah. Saya akan bawa kamu ke surga, tapi tolong wahai Rabi'ah, bantu saya untuk sujud kepada Allah, taat kepada Allah. Pasti saya akan aku bawa ke surga dan selalu bersamaku. Artinya apa, Pak? Anda jangan cuma bersolawat saja. Jangan hanya mengharap dengan Nabi Muhammad, tapi Anda tidak sujud dengan Nabi Muhammad. Sholat kita karat-karit. Ya, apalagi subuh. Masya Allah, subuh sama duha gandeng, Pak. Benar gak? Iya. Kalau kan biasa begitu, subuh sama duha gandeng. Makanya saya gak lama-lama ini, Pak. Subuhnya berjamaah, apalagi di masjid, Pak. Luar biasa. Berjamaah gak kita ini? Masa sih? Besok saya cek ini. Ngapain jauh-jauh Jakarta mau ngecek orang sholat? Subuh ini paling berapa? Mungkin Dohor, Asar atau Maghrib Isya enak saja kita, Pak, masuk masjid. Tapi giliran subuh, Pak, Masya Allah. Kata orang tua dulu, Pak, orang itu kalau sudah dengar adzan, ya adzan subuh, dibangunin masih males, Pak, berarti kupingnya dikencingin setan, Pak. Itu orang tua dulu, Pak. Jadi Bu, Pak, kalau istri Anda bangunin sholat subuh masih hahe, Pak, kencingin saja, Pak. Mendingan kencingan sampai daripada setan. Bener gak? Iya, Pak. Anda sekarang, oh saya sholawatan baik cinta, tapi nggak pernah ibadah. Ya nonsen namanya, Pak. Itu nggak bantu Nabi Muhammad. Itu cinta palsu namanya, Pak. Ya, cinta palsu. Bagaimana Nabi Muhammad akan menolong Anda masuk surga? Padahal Nabi Muhammad ini, Pak, menjanjikan kita masuk surga, Pak. Ya, kata Nabi, ahlul jannah isruna wa mi'ata sofan. Orang ahli surga ini nanti di akhirat ada 120 sof. Mungkin satu sof itu berapa miliar manusia, dua sof berapa miliar manusia, pokoknya 120 sof bersiap masuk surga. Dan kata Nabi Muhammad, dan wasamanuna min ummati, 80 soft tadi, 120 dikurangi 80, ini Pak, sisa 40, 80-nya atau 2/3 daripada penghuni surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jangan amin dulu, ibadah dulu, main amin saja. 2/3 dari kita ini, Pak, mengalahkan umat-umat yang lain. 40 soft dibagi mulai Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, Pak, atau nabi-nabi selain terakhir Nabi Isa, semuanya 2/3 atau 80 soft itu milik umat Nabi Muhammad SAW. Tapi syaratnya begitu, Pak, di kasrotil sujud, yang banyak sujud, yang taat kepada Allah. Modal kita itu, Pak, jangan modal cinta, modal sholawatan. Ya, sholawatan terus, joget terus, ya, sholawat terus, apalagi itu mancing terus, sholawat terus, main sekat terus, main futsal terus. Terus gimana, kapan ibadahnya, Pak? Kapan kita bisa bertakdim dengan Allah, dengan Nabi Muhammad SAW? Ayo, ya sekali lagi acara malam hari ini, ayo niatkan sudah. Kita ini sudah tua, Pak, Bu. Kalau sudah tua ini dekat dengan kematian. Bukankah kita sadar peringatan-peringatan seperti ini adalah mengingatkan kita supaya kita tambah taat kepada Allah, cinta dengan Nabi Muhammad, meskipun ibadah kita mungkin ya tidak sebanyak umat-umat yang lain atau orang-orang yang terdahulu, tetapi modal kita cinta dengan Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Insya Allah dengan ini, Pak, ini modal kita, Pak, dipastikan
Anda akan bersama dengan Nabi Muhammad nanti di surga. Hadirin, di surga Anda tahu surga ya? Ingin tahu surga Pak? Surga Pak. Surga ini nggak bisa digambarkan Pak. Mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatar ala qalbin basar. Mata tadi Pak nggak pernah memandang Pak. Bagaimana kemewahan, keagungan bangunan-bangunan yang ada atau keindahan-keindahan di dunia belum pernah bisa nandingi surga Pak. Wala udunun sami'at, telinga kita nggak pernah Pak mendengar suara atau sesuatu yang agung, yang besar, yang bisa menandingi di surga nanti Pak. Dan surga tidak bisa kita bayangkan, surga tidak bisa kita hayalkan Pak. Surga ini luar biasa, itu diberikan kepada kita yang taat dan cinta kepada Muhammad SAW. Mudah-mudahan masuk surga semuanya. Hadirin, saya katakan tadi, yang punya surga ini Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat sadar Pak, kalau ingin masuk surga, taati Nabi Muhammad. Nabi Musa saja suruh taat cinta dengan Muhammad. Nabi Isa disuruh mencintai Nabi Muhammad. Dan apapun, karena kita ini manusia banyak dosanya. Banyak dosa nggak kita? Ingin dihapus nggak dosa? Maka cintai Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, apabila Anda cinta dengan Allah, ikuti jalan Nabi Muhammad. Kalau Anda mencintai Allah Pak, ikuti Pak Nabi Muhammad. Gak mungkin ada saya cinta kepada Allah, tidak melalui Nabi Muhammad, tidak diterima cinta kita. Orang Yahudi, orang Nasrani, dia mengimani Allah, setiap saat bilang Allah, tapi tidak beriman dengan Nabi Muhammad. 1000 kali mengatakan cinta, ditolak cintanya oleh Allah. Kenapa? Karena tidak menyebut beriman dan mencintai Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintai kita. Jadi kalau Anda ingin dicintai Allah, ikuti Nabi Muhammad. Ikuti jalan Muhammad, cintai Nabi Muhammad. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita dapat 2 Pak. Sudah, kalau kita ikut dengan Nabi Muhammad, dapat 2, dicintai Allah dan dihapus dosa-dosa kita. Mau apa kita Pak? Mau minta apa kita? Kalau sudah dihapus dosa kita, pasti Pak masuk surga Pak. Gak usah pakai banyak-banyak, repot-repot. Sudah cintai Nabi Muhammad, berarti Anda cinta dengan Allah, lalu Allah akan mencintai Anda. Wa yaghfir dzunubakum, dan Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Wallahu khairul. Nah, apa lanjutannya? Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu khairul. Wallahu, apa itu Ustaz? Lupa. Tinggal sedikit saja. Allah ini Maha Pemaaf, Pemampun. Wallahu Ghafurur Rahim. Allah Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Tapi syaratnya begitu. Jadi kalau cinta itu ingin dapat cintanya Allah, dapat 2 Pak, cinta dari Allah dan dihapus dosanya berkat Nabi Muhammad SAW. Saya contohkan, tak cerita lagi Pak. Lanjut apa enggak ini? Enggak ngantuk, enggak. Bu, kakinya enggak pegel Bu. Itu kelihatan kakinya sudah selonjoran itu. Normal. Kalau giliran kalau acara begini Pak, baru 10 menit kayaknya Pak ya. Nggak kuat kita Pak, sudah gelisah kita, duduknya berganti-ganti Pak. Giliran nonton TV Pak, Masya Allah 4 jam Pak melotot kuat Pak. Kenapa Beb? Ya tadi Pak, karena kita tidak menghadirkan Nabi Muhammad. Coba hadirkan di sini, hadirkan Nabi Muhammad. Hadirkan di setiap acara ada Nabi Muhammad SAW. Padahal Pak, Bu, Nabi Muhammad hadir nggak ini? Dari mana Anda tahu main hadir saja? Anda ini kasar semua Pak. Hadir. Kalau hadir di mana saya ingin tahu?
Demi Allah saya ingin tahu yang mengatakan hadir di mana Muhammad? Lo katanya hadir, kok gak yakin? Harus ada jawaban. Kalau saya ada jawaban. Jangan ikut saya dong. Nah, berarti Anda yang alim, gak saya yang turunnya begitu. Nabi Muhammad ini hadir. Al-Quran yang ngomong, fa'lamu ana fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah-tengah kalian ini ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kita nggak tahu, banyak hijab kita Pak, hati kita kotor, banyak dosanya, maka nggak tahu Pak. Padahal Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Nabi Muhammad hadir di majelis ini. Amin ya Rabbal. Tahu kan Pak Nabi Muhammad? Loh, sudah dikasih ayat masih nggak yakin. Ini kampung apa namanya ini? Hah? Tegal Gede. Namanya aja Tegal Gede ya. Nyalinya kecil ternyata ya. Iya, Nabi Muhammad ini hadir di tengah kita, cuman mata kita ini nggak bisa mandang, pikiran kita nggak pernah fokus, hati kita ribut dengan urusan hati, kekotoran hati, benci, iri, dengki, maka nggak mungkin Pak Nabi Muhammad bisa kita pandang, Nabi Muhammad bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ayo, bersihkan hati Anda, ya, hilangkan. Nanti saya omongin, saya terangkan itu. Hilangkan hati saling benci, saling caci maki, saling hina. Jangan Pak, nggak ada Pak. Sekarang ini banyak Pak, saling caci maki, apalagi di itu sosmed itu Pak. Bener nggak? Caci maki, saling hina menghina, provokasi, ini bahaya ini. Ya, nanti saya terangin. Saya lanjut aja dulu. Allah akan mengampuni dosa kita, Pak. Jangankan kita yang berdosa, ya, umat Nabi Muhammad ini pasti diampuni oleh Allah, Pak. Nabi Adam saja ketika dia berdosa, apa yang diminta? Dia tawassul Pak dengan Nabi Muhammad. Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah di surga, lalu dihidupkan di surga, tahu-tahu Nabi Adam terjerumus ke dalam dosa, makan buah kuldi, maka Allah turunkan Nabi Adam dari surga ke bumi, maka Nabi Adam merasa berdosa, ingin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajari Nabi Musa, fatalaqa Adama Rabbuhu kalimatin fataba alaih. Di Al-Quran diterangkan bagaimana Allah mengajari tobatnya Nabi Musa. Bagaimana? Nabi Musa bertobat ini Pak dengan berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, berkatnya Nabi Muhammad, ampuni dosa saya. Maka seketika itu juga Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah heran dengan Nabi Musa. Wahai Nabi Adam, wahai Adam, ma Muhammad, wa man Muhammad? Apa itu Muhammad? Siapa Muhammad? Kok Anda sebut Muhammad? Maka dijawab oleh Nabi Adam, lamma admamtu khalqi. Ketika Engkau menciptakan aku ya Allah, Engkau memberikan roh kepadaku sehingga aku hidup di surga. Nabartu fauqal ars. Aku memandang melihat di atasnya ars ini maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tertulis di situ Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Nabi Allah. Wa alimtu, maka aku mengerti, faham, innahu akramu min khalqika irgarabta ismuhu bi ismika. Aku tahu dan mengerti, faham bahwa nama Muhammad adalah manusia yang Engkau ciptakan paling mulia. Kan gak mungkin kalau manusia yang seperti Muhammad Engkau gandingkan namamu dengan Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Na'am ya Musa, innahu nabiyyun minal anbiya min dzurriyyati. Itulah Nabi Muhammad, nabi dari keturunanmu. Walaulahu ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan Nabi Muhammad, tidak akan aku
ciptakan. Maka dengan menyebut nama Muhammad, Allah hapus dosa-dosa Nabi Adam. Apalagi yang kita mengaku beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo tobat kita hadirin. Tobat nggak kita nih Pak? Kapan tobatnya Pak? Tobat tidak ngerti nunggu dosa Pak. Nggak tahu nggak maksiat dulu. Tobat ini tiap hari Pak. Setiap hari kita minta ampun, mohon ampun, istighfar kepada Allah Pak. Bertobat kepada Allah. Karena kadang-kadang dosa ini Pak, ada yang kita sadari dan ada yang tidak kita sadari. Benar nggak? Karena lupa kita ini, tahu-tahu hati kita ini jelek kepada orang, kita nggak merasa, lupa. Padahal di situ tertulis maksiat, naudzubillah, itu yang menghalangi Anda untuk sampai bertemu dengan Nabi Muhammad. Naudzubillah. Maka hadirin, kunci daripada acara malam hari ini, tidaklah orang berbahagia meskipun masuk surga, dan surga itu tidak istimewa kalau tidak ada namanya Nabi Muhammad SAW. Maka bermohonlah kepada Allah agar kita bisa masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda minta, Beb, doakan saya masuk surga, percuma Pak. Surga ini kalau gak ada Muhammad, para aulia aja nggak pingin Pak. Habib Ali bin Muhammad bin Husain itu menulis Pak syair. Kenapa? Beliau mengatakan, saya nggak kepingin surga, saya tidak terbayang bagaimana katanya surga ini indah, ya, surga ini istimewa, makanannya nikmat, minumannya luar biasa, bidadarinya cantik-cantik. Bukan itu yang saya harapkan. Yang saya harapkan di surga itu bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Fi jannatin ma sagani min fasfiha illa liqanil habbi hayyama. Di surga itu saya tahu kenikmatan yang Allah berikan, kemewahan, apapun diberikan oleh Allah, tapi bukan itu yang aku inginkan. Tetapi yang aku inginkan adalah hayyama, bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin, malam hari ini ayo niatkan hati kita, mohonkan kepada Allah, bertobat kepada Allah, ketuk pintu rahmat Allah, agar Anda bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, agar Anda tambah cinta dengan Nabi Muhammad, dan sekaligus Nabi Muhammad cinta kepada kita. Hadirin ikhwan muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad pernah berkata, ini khusus bagi kita Pak, ini kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Di dalam Bukhari dikatakan, nusirtu bi rabbi masiratu sahrin. Umatku, kata Nabi, mempunyai keistimewaan, ditakuti dari musuh-musuhnya dari jarak 1 bulan. Tapi hadirin, kenyataan akhir zaman ini, kita tidak pernah ditakuti orang kafir. Berapa nyawa Pak di Palestina itu Pak, dibunuh Pak, nggak ada harganya. Padahal Nabi mengatakan, kita ini ditakuti musuh dari jarak 1 bulan. Istilahnya misalkan dari Tegal Gede ini ke Amerika 1 bulan, Amerika takut sama orang Tegal Gede Pak. Tapi kenyataannya Tegal Gedenya melompong, Amerikanya tak pernah takut, kita malah yang takut. Kenapa Beb? Ini penyakit tadi saya terangkan. Kalau kita cerai-berai, idza tasabat ummati sagotot min ainillah. Kalau umatku, kata Nabi, pecah belah, bertengkar, sagotot, maka mereka jatuh dari aini, pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana kita ini, kita ribut sesama umat ini, sesama orang beriman kita ribut, maka jatuh dari pandangan Allah. Bagaimana doa kita bisa diterima oleh Allah? Bagaimana bisa didengar doa kita sedangkan kita ribut sesama umat? Kadang-kadang saya heran Pak, mohon maaf ini, iya, mungkin di sini nggak ada acara maulid Pak, yang isi Pak ceramahnya bukan maulid Nabi Pak, ngajak perang Pak, ada nggak? Ngajak ribut, sehingga jamaah keluar ini Pak bukan tenang hatinya, malah gelisah. Maka bahaya Pak. Dan ini kata Nabi sudah digambarkan 1400 tahun yang lalu. Nabi mengatakan, sirar ummati, sebejat-bejat umatku, seburuk-buruk umatku. Apa itu? Yusauna bin namimah, orang yang jadi provokator
orang yang paling bejat di antara umatku. Ada nggak provokator sekarang? Banyak. Di sini hadir. Loh, katanya banyak, berarti hadir dong, provokator semua ini. Dinamimah, saling menjelek-jelekkan. Ada nggak? Ini disebut Nabi umat yang paling jelek, yang paling istilahnya kasarnya bajingan ini Pak, kasar aja dah. Iya, ada ulama mohon maaf ngejak, menggunjing, itu fulan orang tidak benar, itu fulan pembohong, jangan diikuti. Apa Pak? Nabi nggak pernah begitu Pak. Jangan dikira di zaman Nabi itu Pak tidak ada orang kafir, tidak ada Yahudi. Zaman Nabi Muhammad di Madinah ada orang Yahudi, tapi Nabi Muhammad nggak pernah jadi provokator mereka Pak. Tidak pernah memusuhi Pak. Bahkan mohon maaf pernah terjadi nih Pak, ketika Nabi Muhammad duduk, ada seorang Yahudi meninggal Pak, lagi dibawa jenazahnya Pak. Maka Nabi Muhammad menangis, berdiri sambil menundukkan kepala sebentar, menangis Nabi Muhammad. Sahabat heran, atabki ala Yahudi ya Rasulullah, kenapa engkau nangis dengan Yahudi ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Nafsun qad tafalladat biyadi minan nar. Baru saja satu orang lepas dari hidayahku sehingga masuk neraka. Ditangisi Pak, gak dijelek-jelekin. Ini Yahudi Pak, kafir, tidak percaya dengan Allah, tidak beriman kepada Muhammad. Kita sekarang sering kafir-kafirkan Pak. Ya, oh itu kafir fulan, itu syirik fulan. Ini bukan umat Nabi Muhammad Pak. Dan Nabi Muhammad SAW ini termasuk akhlak Nabi Muhammad. Tidak pernah Nabi Muhammad ini melaknat, tidak pernah Nabi Muhammad mencaci seseorang. Ma bu'istu la'anan wala sabbaban. Saya diutus bukan untuk melaknat atau mencaci, walakin bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tetapi saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tidak pernah Nabi Muhammad mencaci Pak. Ay musa'una bin namimah, ini bahaya Pak. Yang kedua, au mufarriqina bainal ahibba, orang yang memecah belah sesekelompok kaum, saling mencintai tetapi dia pecah belah, dia hasut sehingga mereka pecah belah, tidak bersatu lagi. Ada enggak? Yang dulu satu majelis karena beda pandangan saja pecah belah. Beda pilihan saja, ya. Anda gak milih presiden ini, jadi pecah kita Pak. Kita di pengalaman sudah, gara-gara milih wali kota, wali bupati Pak, pecah Pak, apalagi sesama majelis. Benar nggak? Ini Tegal Gede misalkan nih, wah cinta sama siapa nih Pak, calon-calon ya? Merah, kuning, oranye, hijau. Wah, yang satunya suka dengan merah, rumahnya dikasih bendera merah. Yang sana kasih bendera hijau, ditinggikan lagi, lebih besar lagi, sana lebih besar lagi. Pak, kita ini sudah pengalaman Pak, capek kita nih Pak. Setelah pemilihan jadi Pak, dilantik, yang jadi musuhnya tadi Pak saling rangkul-rangkulan, koalisi Pak. Kita yang sama tetangga masih belum bisa koalisi, lebaran 2 kali masih gak nyapa. Bener gak? Masya Allah, hadirin ayo jangan bercerai-berai hadirin. Ini pesan Nabi Muhammad kepada kita untuk tidak bercerai-berai, bersatu ya dalam keimanan ya, supaya apa? Supaya kita kuat, gak cerai-berai, dan insya Allah dari situ ada keberkahan, Anda akan dicintai Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah orang yang al-bahuna, orang yang selalu menjelek-jelekkan nama seseorang atau menjatuhkan seseorang. Al-bahuna lil barra'il anat, orang yang menjatuhkan nama baik seseorang. Ada nggak? Ini sosmed Pak, kadang-kadang Pak, orang jelek bisa jadi baik. Orang baik ya pakai netizen, pakai apa lagi itu, buzzer, bisa jadi rusak orang tadi Pak. Ini
zaman terjadi Pak, sudah digambarkan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang mengaku wali. Wah, bahasanya banyak. Pada tidak ngerti ngaji jadi wali Pak. Hah? Walinya nyesatkan lagi. Hah? Ada nggak? Gak usah saya sebut dah. Biar kita nggak kemana-mana ini ya. Nggak mengotori hati kita. Iya, jadi wali kok susah Pak. Wali ini Pak, gak gampang Pak. Wali doyan makan Pak, doyan tidur, ya bukan wali Pak. Wali mulutnya kotor, nyaci muka, mencaci seseorang, bukan wali Pak. Itu wali-wali dia warhamhuma kama rabbayani. Kenapa sih seperti Anda? Iya kan? Sudah, jangan ikut yang macam-macam, ikuti guru-guru kita. Ya, di sini ada kiai, ikuti Pak, ngaji saja Pak. Gak usah macam-macam. Beb, saya kepingin jadi wali. Ya kan itu sudah jadi wali. Paling tidak wali murid, paling tidak wali hakim, kan begitu. Ngapain jadi repotin jadi wali? Dikira wali itu mudah Pak. Padahal Masya Allah cobaannya besar wali ini Pak. Bukan gampang. Dikira orang keramat. Wali-wali dulu itu Pak gak diuji loh Pak. Masya Allah Pak, ujiannya berat Pak. Iya, kita aja diuji, nggak punya duit aja pusing, nggak karuan Pak, pucat segala macam, mau jadi wali. Hah? Istri kita ngamuk aja, kita nggak dibukain kunci apa? Puyeng kita Pak, mau jadi wali Pak. Ya nggak mungkin jadi wali Pak. Apalagi suruh kawin lagi, waduh, repot ini Beb. Nah, kadang-kadang kebalik kita ini Pak, kaum laki-laki ini jadi suami-suami solihah ya, bukan soleh, solihah, ya. Istrinya jadi istri yang soleh, ya. Ada di sini. Ada. Mana orangnya? Ini ada, ya. Kita ini salah rumah tangga punya kewajiban dan hak masing-masing. Istri punya kewajiban kepada suami, punya hak kepada suami, dan suami juga punya hak dan kewajiban. Ayo, contoh Nabi Muhammad SAW. Gimana Beb? Ya pelajari sejarah Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad dengan istri-istrinya, bagaimana kehidupan Nabi Muhammad di dalam rumah tangganya dengan sahabatnya. Itu perlu belajar Pak, bukan hanya begini-begini saja. Iya, apalagi akhlak, paling susah. Iya, akhlak Nabi Muhammad luar biasa. Nabi Muhammad ini Pak, akhlaknya Pak, apalagi kepada orang miskin, orang yang nggak mampu, luar biasa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paling cinta Pak. Bahkan disebutkan idza da'ani miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau Nabi Muhammad ini diundang orang miskin, Nabi Muhammad ini yang pertama datang ke rumah orang miskin tadi sebelum orang lain datang. Tapi ketika diundang orang kaya, Nabi Muhammad paling akhir datangnya Pak. Yang undang orang miskin Pak, yang datang pertama Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati orang miskin. Ini akhlak yang mulia dengan Muhammad SAW. Kira-kira di zaman ini ada nggak Pak? Hah? Coba kita nih misalkan, mohon maaf, tapi Cikarang terkenal orang kaya semua, nggak ada yang miskin nih. Diundang orang miskin Pak, waduh Pak, gerimis dikit Pak, buat alasan aduh gerimis nih. Tapi giliran kaya Pak, hujan deras Pak, pakai jas hujan kita Pak, datang aja. Kalau ada orang miskin Pak, kayak males kita. Waduh, paling suguhannya kacang itu Beb, kuaci. Tapi kalau orang kaya, oh kuenya macem Beb, apa enak-enak, makan Beb. Nah ini bukan akhlak Nabi Muhammad. Iya. Tapi kira-kira sekarang ada nggak seperti itu? Ada. Ya ada, memang benar Pak. Ada. Kalau itu apa itu? Calon-calon itu Pak ya. Calon dewan, mau calon apa aja, calon lurah, mau calon apa. Kalau belum jadi Pak, waduh majelis 20 orang, 15 orang datang Pak. Kalau belum kepilih Pak ya, supaya kelihatan dia itu peduli, supaya kelihatan bagaimana terhadap orang yang mampu, datang Pak. Tapi ketika dilantik, sudah dapat rumah dinas, sudah dapat mobil dinas, majelis isinya 2000 orang, nggak datang Pak. Itu mungkin di sana, di Jakarta, bukan di sini. Ayo hadirin, sekali lagi melalui majelis ini, ya, ayo perbaiki
hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ayo perbaiki semangat ibadah kita. Kita selalu ingat dengan Nabi Muhammad SAW. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Man, kata Nabi Muhammad, mudah-mudahan gak lupa. Man asurat alaihi hajatan falyuksir as-sholah alaiha. Wa man shalla alaiha tasil humum wal kurub wa tukassir arzak wa takti hajat. Kalau kalian punya hajat yang gak sampai-sampai, istilahnya hajatnya seret, banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apapun kesusahan Anda, kegirisan Anda, kegalauan Anda, banyak sholawat. Dan kalau sudah banyak sholawat, fatukatsirul arzak wa takti hajat, maka Allah akan memperbanyak rezeki kita dan Allah akan mengabulkan hajat kita. Ya, yang sumpek sekarang ini banyak sumpek gak sih? Banyak utang gak kita ini? Banyak utang semua ini. Jangan-jangan ini semua utang. Udah ya? Kesumpakan kita, kegelisahan kita, ayo banyak bersolawat. Ini jamin Nabi Muhammad SAW. Kalau kepingin hajat kita gobol, banyak solawat. Di situ kita mengingat Nabi Muhammad, bersolawat kepada Muhammad. Insya Allah rezeki kita akan ditambah yang banyak, yang halal, yang berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira ini saja, Pak. Masuk nggak ini, Pak? Dapat nggak ini, Pak? Apa dapatnya? Dapat berkat gitu. Jangan tanya saya. Kalau saya pasti dapat berkat, Pak. Iya kan? Kalau saya nggak dapat, ya minta, Pak. Ya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ayo kita tutup doa kita, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui majelis yang berkah ini, melalui tempat yang luar biasa di masjidnya Allah, rumahnya Allah. Mudah-mudahan dengan berkah Nabi Muhammad, dengan peringatan Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Mudah-mudahan Allah hapus dosa kita, diganti pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb, Ya Arhamar Rahimin, melalui majelis Maulid Nabi Muhammad SAW yang hatinya kurang lurus, mudah-mudahan Allah luruskan hati kita. Yang hari ini gak gembira, hari ini kecewa, yang hari ini hatinya galau, yang sumpah, mudah-mudahan digembirakan oleh Allah berkat Nabi Muhammad SAW. Yang hari ini badannya kurang sehat, yang hari ini keluarga kita ada yang sakit, mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah berikan afiat. Dan mudah-mudahan ya Rabb, melalui pertemuan malam hari ini, pertemuan dengan Nabi Muhammad, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, Habibuka Muhammad, ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, untuk ibadah kepadamu ya Allah, untuk bertobat kepadamu ya Allah, untuk selalu mengingat Nabi Muhammad ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kami mengetuk pintu rahmat-Mu ya Allah, mengetuk pintu rahmat-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh wa solihah ya Allah. Jadikan suami kita jadi suami yang soleh ya Allah. Jadikan istri-istri kami istri yang solihah ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami selalu mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah, untuk selalu berjumpa dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Sami'u ya Basir. Ya Allah, jangan haramkan mata kami untuk memandang kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Pertemukan kami kelak dengan Nabi Muhammad ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah di dunia, di alam barzah, sampai di akhirat ya Allah. Ketemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, takdirkan tangan kami untuk mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, takdirkan kami, tubuh kami bisa bersentuhan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami mengaku banyak dosa ya Allah. Jangan sampaikan dosa-dosa kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Sampaikan amal-amal ibadah kami ya Allah, kebaikan kami ya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, Ya Sami'u Ya Basir. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, kami takut ya Allah dengan azab-Mu ya Allah. Kami takut dengan neraka-Mu ya Allah. Maka takdirkan kami untuk masuk surga-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari azab kubur ya Allah, dari fitnah kubur ya Allah, dari munkar nakir ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, takdirkan ya Allah Nabi Muhammad sekarang memandang kami ya Allah. Ya Allah, Nabi Muhammad mencintai kami malam hari ini ya Allah. Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kami ya Allah. Dan hadirkan Nabi Muhammad selalu di dalam keluarga kami ya Allah. Hadirkan Nabi Muhammad dimanapun kami berada ya Allah, agar kami selamat ya Allah di dunia, di alam barzah sampai di akhirat ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, jangan diazab ya Allah. Terimalah amal ibadahnya ya Allah, angkat derajatnya ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, Ya Sami'u Ya Basir. Kami mengaku berdosa ya Allah. Kami mengaku banyak dosanya ya Allah. Kami mengaku banyak maksiat ya Allah. Maka terima tobat kami hari ini, malam hari ini ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, bubarkan kami dari majlis ini ya Allah dalam keadaan Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Engkau telah mengabulkan semua hajat kami ya Allah. Engkau berikan kami rezeki yang banyak, yang halal, yang manfaat, yang banyak, yang berkah ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, masukkan ke surga-Mu ya Allah semuanya kami ini ya Allah, bersama orang tua kami, ayah ibu kami ya Allah. Masukkan ke surga-Mu ya Allah bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah, anak istri kami semuanya ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, semua kaum muslimin ya Allah. Takdirkan mereka masuk surga dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, takdirkan kami masuk surga dengan para guru-guru kami, para kiai-kiai kami, para masyayikh kami, para habaib kami. Ya Allah, masukkan kami di surga-Mu dengan para syuhada, para siddiqin, dan dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, masukkan kami, dudukkan kami di surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, Ya Sami'u Ya Basir. Allahumma jal jam'ana hadha jam'al marhumah, wa tafarruqan bihi tafarruqan ma'sumah, wala tajal bina wala makna sagiyan wala mahruda birahmatika ya Arhamar Rahimin, ya akramal rahimin. Allahumma asli ummat Muhammad, Allahumma fir ummat Muhammad, Allahumma arham ummat Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairu khalqi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang sopan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.